Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai kitab agama dan agama Islam yang sangat mengenalkan bagaimana definisi identitas dari Tuhannya itu sendiri, itu menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini terdapat beberapa makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu satu, malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga manusia, kemudian tumbuhan, hewan, planet, kemudian bintang-bintang, dan lain sebagainya. Malaikat terbuat dari cahaya, kemudian setan atau iblis terbuat dari api, dan manusia terbuat dari tanah. Meski demikian, bahwa manusia itu terbuat dari tanah, manusia itu tidak mirip dengan seperti proses pembuatan batu bata atau seperti batu marmer dan lain sebagainya. Faktanya manusia sudah berbeda bentuk ataupun susunan kimianya dari tanah itu sendiri. Oleh karena itu, seperti halnya manusia, iblis dan setan ataupun malaikat juga besar kemungkinan itu sudah berbeda bentuk dari proses pembuatan awalnya. Bisa jadi setan dan iblis itu tidak mirip dengan api, ataupun malaikat tidak mirip dengan cahaya itu sendiri. Karena tanah ataupun api ataupun cahaya adalah salah satu dari wujud proses kimia itu, maka sifat-sifat dari cahaya, sifat-sifat dari api, sifat-sifat dari tanah itu bisa dikenali ataupun bisa diukur untuk kemudian menganalisa bentuk dan susunan dari turunan dari bentuk asalnya. Dalam termodinamika kita mengenal yang disebut benda padat, benda cair, benda gas, dan yang terakhir adalah plasma. Oleh karena itu, dengan mempelajari, dengan mengukur, dengan mengamati benda padat, benda cair, benda gas, dan plasma, akhirnya akan menuju kepada suatu kesimpulan umum ataupun kesimpulan khusus, klasifikasi umum, kemudian klasifikasi khusus, dan kemudian akan melahirkan beberapa definisi-definisi yang bisa dibuat sebagai standar data atau sistem informatika ataupun sebuah data untuk digunakan dalam kehidupan umat manusia sekarang. Seperti yang saya singgung di depan, bahwa alam semesta ini diawali dengan keberadaan primordial nuklida seperti gas hidrogen, kemudian helium, kemudian silikon, kemudian zat besi, kemudian unsur alkali tanah. Dengan mempelajari struktur fisika dan struktur kimia, maka tentu saja akan berkaitan dengan tadi fakta-fakta penciptaan yang sering disebut dalam agama seperti fakta penciptaan malaikat, fakta penciptaan iblis, setan, dan kemudian fakta penciptaan tentang manusia. Di depan saya ini terdapat beberapa alat ukur elektro dan elektronika
untuk mengenali beberapa karakteristik dari molekul, unsur atau kemudian atom, proton, elektron dari suatu benda yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sebut pada bagian awal. Pada alat yang saya pegang pertama ini adalah yang sering disebut dengan EMF meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran dari medan suatu magnet dengan satuan miligauss. Sangat kecil sekali, karena ini jauh lebih kecil dari kekuatan magnet bumi kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang kedua, ini sama adalah alat untuk mengukur besarnya dari gelombang elektromagnetik, tapi dengan bentuk digital. Jadi besarnya nilai itu akan tertampil di layar yang besar ini. Kemudian di sini ada alat yang hampir sama, yaitu untuk mengukur gelombang elektromagnetik dengan tampilan display, tapi tidak bisa untuk mengukur seperti radiasi magnet atau gelombang radio pada frekuensi yang tinggi atau di atas 20 kHz atau 30 Hz. Kemudian di sini ada sebuah alat yang sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip dari metal detector atau untuk pengukuran logam ataupun emas, yang menggunakan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik. Kemudian ini adalah alat untuk mendeteksi pancaran gelombang radio pada frekuensi yang sangat tinggi, seperti 1 juta Hz atau 1 GHz atau 2 GHz. Lalu apa hubungannya antara alat-alat yang di depan ini dengan fakta-fakta penciptaan malaikat, fakta penciptaan iblis, setan, dan kemudian manusia? Tentu saja adalah untuk mempelajari karakteristik atau menganalisa beberapa ataupun sebagian ataupun hanya satu sifat dari apa itu plasma, apa itu nyala api, apa itu unsur tanah. Jadi dengan mempelajari unsur-unsur pembentuknya, maka akan bisa mengantarkan kepada suatu kesimpulan bahwa ini adalah cahaya, ini adalah nyala api, ini adalah tanah. Karena agama itu diturunkan di muka bumi, oleh karena itu definisi-definisi dari malaikat, setan, iblis, kemudian manusia itu juga akan hasilnya sama dengan sifat-sifat karakteristik fisika dan kimia dari plasma, dari nyala api, kemudian dari unsur padat seperti silikon, tanah, ataupun kalsium, dan lain sebagainya. Jadi nanti dalam beberapa tayangan episode selanjutnya setelah video kali ini,
nanti akan dilakukan percobaan ataupun eksperimen daerah ataupun suatu ruangan yang akan menuju pada penelitian dari sifat-sifat gas, sifat-sifat nyala api, sifat-sifat dari oksidasi, sifat-sifat dari perubahan wujud seperti dari benda padat, dari benda gas kemudian berubah menjadi plasma. Alat-alat di depan saya ini jelas tidak langsung akan menuju suatu kesimpulan bahwa ini adalah malaikat, bahwa ini adalah setan, bahwa ini adalah makhluk lain. Tentu saja tidak, tetapi akan membantu menganalisa ataupun mengukur, karena sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti bisa diukur, entah itu dengan suatu alat, entah itu dengan metode pengamatan visual ataupun didengarkan ataupun dengan menggunakan panca indera manusia. Jadi nanti saya pada beberapa episode video yang akan datang tidak akan langsung membuat kesimpulan. Jadi nanti kesimpulan apa yang ada dalam video selanjutnya nanti adalah terserah bagi pemirsa ataupun penonton di mana saja untuk mengambil kesimpulan. Karena penelitian-penelitian yang akan dilakukan ini pada hakikatnya adalah untuk membantu mengamati dan menganalisa. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan singkat saya tentang beberapa alat ukur yang ada di depan saya. Bagaimana cara kerja alat-alat ini mungkin akan nanti dijelaskan pada episode video selanjutnya. Demikian, bila ada kata-kata saya yang salah, kurang sopan, mohon maaf, dan jika ada yang benar, mudah-mudahan menjadi pahala buat saya dan bagi siapapun pemirsa yang sudah mendukung channel saya adalah menjadi pahala masing-masing. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.